Shalom, selamat sore saudara. Shalom. Kurang lemes, kurang semangat. Apa kabar saudara? Luar biasa. Ya, mana Iren kemana? Iren depan. Pak Michael mana? Kok jadi perempuan Pak Michael? Pak Michael, Eca masih sakit ya? Oke, nanti kita bawa dalam doa saudara. Ada korban berjatuhan setelah kemarin di Anyer ada yang sakit. Baik saudara, sore hari ini saya mengucap syukur sekali lagi karena Tuhan. Bro, silakan. Saya suka duduk situ ya. Oke. Saya pikir kalau duduk di situ kayak kena setrap gitu. Oke, saudara. Ya, kita bersyukur kita boleh ada di bulan yang baru di September ini ya, saudara, memulai minggu yang pertama. Mari saudara ingat bahwa semua yang kita capai, semua yang kita dapatkan sampai hari ini itu karena Tuhan. Amin, saudara. Ada baiknya saudara mulai ke kiri kanan dan katakan Tuhan itu baik. Bu Hera harus noleh. Ibu nggak lihat ke siapa tadi? Lihat ke sebelahnya. Tuhan itu baik. Iya, jangan panggil oma dong, masih muda kok. Oke, saudara, Tuhan itu baik. Ya, Mas Wahyu apa kabar? Istri dan anak-anak sehat? Amin. Mordekai? Ya, itu macan apa? Macan kemarin singa Yehuda tapi nggak garang itu. Baik, saudara, kita memasuki bulan yang baru dengan tema yang baru ya. Selama sebulan ini temanya, kalau kemarin tema kita adalah menjadi pemimpin yang mempengaruhi di dalam gereja, ya kan? Hari ini tema yang baru adalah kita menjadi pemimpin dan membawa pengaruh di dalam komunitas. Ya. Kemarin gereja, sekarang bicara tentang kita membawa dampak ke dalam komunitas. Nah, saudara, mungkin dalam hati bertanya, gereja sama komunitas apa bedanya? Berbeda, saudara ya. Nah, saya akan memulai kronologisnya dulu supaya kita punya gambaran yang jelas kenapa dari gereja terus sekarang ke komunitas, saudara ya. Perhatikan baik-baik, satu perubahan itu dimulai dari individu yang takut akan Tuhan, ya saudara ya. Seorang, katakanlah setiap masing-masing pribadi yang takut akan Tuhan ini, dia tuh membawa pengaruh. Dan pada saat masuk dalam satu pernikahan, ya, maka pengaruh tadi itu mempengaruhi keluarga. Dan keluarga ini mempengaruhi gereja, saudara. Setiap keluarga yang dibangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan, saya tidak bilang saudara sudah membangun keluarga dalam firman Tuhan terus tidak ada masalah, tidak juga. Karena setiap apapun yang dibangun oleh manusia selalu akan mengalami yang namanya problem, selalu akan mengalami yang namanya proses. Dan proses hidup itu nggak akan pernah berhenti, saudara. Banyak orang berpikir, setelah ini badai pasti berlalu. Betul, badai berlalu, tapi akan ada badai yang lain. Ya, saudara, hidup itu tidak seperti jalan tol. Jalan tol pun ada macetnya. Coba saudara jalan ke Bekasi sana, atau pergi kemana di jam-jam macet, saudara. Nah, demikian juga hidup ini, saudara. Terkadang kita sudah membangun hidup dasar kebenaran firman Tuhan, tapi kok masalah ini tidak selesai. Percayalah saudara, inilah gunanya iman, ya saudara ya. Saya suka mengajarkan tentang iman itu ada dua jenis. Iman yang teosentris, satunya iman yang apa? Ada yang ingat? Egosentris. Artinya apa sih? Iman yang teosentris itu iman yang berpusat hanya kepada Tuhan. Artinya, orang yang beriman dengan pikiran teosentris adalah begini, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan selalu berkata Tuhan itu baik. Dan dia selalu akan berkata bahwa di balik semua ini ada rencana Tuhan yang harus dikerjakan. Itu iman yang levelnya tinggi. Sebab pada umumnya manusia itu suka pakai iman yang egosentris. Ya, contohnya, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan berkati aku. Percaya kepada Tuhan karena untuk dapatkan sesuatu. Nggak salah, saudara.
Tapi itu imannya anak-anak kecil. Nah, selama kalau kita masih kerohanian, masih anak-anak kecil, maka sulit bagi kita itu membawa dampak. Saya seringkali mengingatkan ini ya. Hanya orang yang sudah dewasa yang bisa mengerti rencana Tuhan. Hanya anak-anak yang sudah dewasa, ya, anak umur 3 tahun nggak ngerti apa-apa dengan dia, taunya semua kebutuhan disediakan. Dia taunya minta A diturutin. Tapi kalau anak itu sudah 12-13 tahun, kan sudah diajarkan, sudah mulai mengerti. Demikian juga saudara, perjalanan kehidupan kerohanian itu proses untuk apa? Dewasa. Ya. Karena hanya orang dewasa yang membawa pengaruh baik. Ya. Selama kita masih punya mentalitas seperti bayi, maka sulit bagi kita untuk maksimal di dalam memberi pengaruh yang baik. Saudara ya. Nah, tadi apa hubungannya? Gereja, ya, dari gereja ini gereja ini akan berdampak kepada komunitas. Ya. Nanti setelah komunitas itu berdampak kepada bangsa. Setelah bangsa kepada dunia, saudara. Karena memang ujungnya adalah dunia. Kita punya pengaruh itu ujungnya di dunia, bukan hanya di dalam keluarga kita, bukan hanya dalam gereja kita, bukan hanya di komunitas kita, tetapi sampai ke ujung bumi, saudara. Ya. Minggu lalu kalau Anda memperhatikan, salah satu syarat untuk supaya kita berdampak, masih ingat ya? 3 poin minggu lalu, masih ingat? Yang paling gampang aja. Yang poin ketiga, ada yang masih ingat poin ketiga? Khotbah ibu minggu lalu. Iren masih ingat? Yang poin ketiga? Hah? Kalau sudah berbalik, jangan bolak-balik. Artinya kalau kita sudah memilih mengikut Kristus, ya jangan bolak-balik. Habis Kristus, balik lagi ke dunia. Capek di dunia, butuh Tuhan, balik lagi ke Tuhan. Di Tuhan diberkati, lupa, bikin dosa, balik lagi ke dunia. Jangan, saudara. Ini salah satu syarat untuk supaya kita tuh berdampak adalah yaitu apa, Bu Hera? Bu Hera saking iya sampai jatuh HP-nya. Ya, harus saudara tetapkan hati. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Sekali berjalan mengikut Kristus, no turning back, kata lagu itu ya. Sekali saudara pilih Kristus, jangan sekali mundur lagi, noleh ke belakang. Sampai yang saudara tahu, pada saat melihat ke belakang dia tidak berguna lagi. Istri lo. Kenapa saya bilang dia tidak berguna? Dia jadi tiang garam kan? Tapi tiang garam yang tidak asin selain diinjak-injak orang. Yesus bilang itu dengan kalau garam sudah menjadi asin, nggak ada gunanya selain diinjak-injak orang. Kenapa sampai garam kita menjadi asin? Karena kita turning back, noleh ke belakang. Sudah mau diselamatkan, sudah disuruh lari, malapetaka itu ditahan demi supaya mereka lari ya, supaya ada waktu untuk lari. Lari tapi noleh ke belakang. Apa yang terjadi? Tiang garam. Ini satu peringatan buat kita, saudara. Kalau kita sudah maju di dalam Tuhan, jangan sekali-kali mundur. Soal pada saat Anda mundur, ya istri Lot itu sebagai contoh buat kita. Saya sudah berulang kali mengingatkan bahwa tujuan kita diselamatkan itu bukan cuma masuk surga. Masuk surga itu merupakan bonus. Tapi tujuan Anda dan saya menerima Kristus dan diselamatkan oleh kasih karunia ini, supaya kita kembali kepada rencana dan kehendak Tuhan yang awal, yaitu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk berdampak, saudara. Bukan untuk cari berkat. Karena berkat itu mengikuti orang percaya. Berkat itu bukan untuk dikejar-kejar. Berkat itu mengikuti kita. Tugas kita mengejar kehendak Tuhan. Pak Roni selalu mengajarkan bahwa
Berdoalah supaya pikiran, perasaan, dan kehendakmu itu selaras dengan pikiran dan kehendak serta perasaan Tuhan. Hari ini Anda berjalan dengan pikiran siapa? Hari ini kita melangsungkan kehidupan pakai kehendak siapa? Pakai keperasaannya siapa? Pakai pemikirannya siapa? Pak Arifin itu selalu mengingatkan bahwa jangan, Yesus itu kenapa sukses dan berhasil? Oke, saudara mungkin bilang, oke lah dia anak Allah pasti mampu. Enggak juga, saudara. Itu memang dia, sejatinya dia begitu. Tetapi saudara harus tahu bahwa Yesus tidak punya agenda lain. Dia agendakan seluruh hidupnya hanya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan. Apakah menurut Anda dia tidak tahu bahwa nanti dia akan mati di kayu salib? Apakah Anda pikir dia tidak tahu bakal disiksa, kemudian mati? Dia tahu. Karena sebelum dia diturunkan ke bumi, Allah kasih tahu big picture-nya. Untuk apa kamu datang ke dalam dunia? Dan dia setia, fokus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Makanya kita bilang, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesuslah Tuhan. Bukan karena dia Tuhan saja, tapi dia menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Allah kepadanya, saudara. Hari ini sebelum kita keluar menjadi berkat di luar sana, kemarin waktu di Anyer Komsel kita gabungan, saya mengingatkan kembali tentang tema bulan lalu, menjadi berkat, menjadi pengaruh yang baik di dalam gereja. Mustahil Anda menjadi pengaruh di komunitas kalau sama orang di dalam gereja sendiri kok tidak punya peduli. Gak bisa, saudara. Anda tidak punya kasih. Karena pada akhirnya nanti pada saat kita membahas ini Anda akan temukan bahwa apa yang saya sampaikan tadi, misalnya tentang kita mempedulikan satu dengan lain, ini pun prinsip yang sama dipakai pada saat kita mau jadi berkat di dalam komunitas. Judul khotbah ini adalah Beyond the Walls, artinya di luar tembok gereja. Ingat, Tuhan panggil Anda untuk menjadi berkat yang sejatinya itu di luar tembok gereja. Dalam gereja ini saling memperlengkapi, diperlengkapi, saling mengasihi, saling mendukung, saling mendoakan, supaya di luar tembok gereja Anda berhasil melakukan kehendak Tuhan, yaitu menjadi berkat di sana. Ya, saudara ya. Ayat yang kita pakai juga di dalam bulan ini adalah garam dan terang, garam dunia tadi, garam dan terang itu. Garam dan terang itu, garam itu untuk dunia, garam dunia bukan garam dapur. Terang dunia. Semua sasarannya itu untuk dunia, saudara. Jadi mulai berpikir itu yang besar, saudara. Dan untuk berpikir besar, ya itu tadi. Sekali ikut Kristus, nggak boleh mundur. Langsung maju terus. Walaupun ikut Kristus juga saya bilang, Anda tidak akan hidup dalam kenyamanan. Ya. Semua orang yang ikut Kristus harus siap untuk menderita. Semua orang yang ikut Kristus harus siap juga seperti Kristus dalam hal mengalami segala sesuatu. Dia Tuhan, dia berkuasa, dia melakukan hal ajaib, tapi dia juga menerima apa yang saudara tahu ya, penyiksaan bahkan kematian pun. Orang benar itu selalu dimusuhi di mana-mana. Jadi kalau Anda merasa, oh saya sangat diterima di dalam komunitas, tidak ada yang benci saya jadi curiga. Apakah engkau mempertahankan nilai kebenaran, ataukah engkau larut bersama dengan mereka, ikut-ikutan jadi seperti mereka, ikut-ikutan berpikir seperti orang dunia. Saudara, ini hal-hal yang penting, saudara ya. Mari kita coba, yaitu seperti Pak Roni sarankan tadi, saya berdoa juga untuk diri saya untuk menyelaraskan pikiran, menyelaraskan perasaan dan kehendak kepada pikiran, perasaan dan kehendak Kristus. Itu gak gampang, saudara. Begitu kita minta kasih, nanti ada aja hal yang datang untuk memicu kita untuk, ya itu, keluar dari kasih.
Pada saat kita minta sabar, ada saja hal-hal yang datang membuat kita memancing kita untuk tidak bisa bersabar. Tetapi justru itulah, saya suka bilang trainingnya kita di situ. Ya, Anda tahu pejudo, tahu ya olahraga bela diri yang judo itu ya, yang banting-bantingan, sudah tahu ya? Sudah tahu belum? Ira lulus dari situ. Saudara, judo ini ada yang menarik ya. Setahun pertama, Anda cuma dibanting-banting aja kerjanya. Dibanting sana, masuknya dibanting aja. 1 tahun pertama dibanting-banting dulu. Enggak dikasih teknik bagaimana membanting orang, enggak. Lu dibanting dulu, itu ceritanya. Saya ngerti, ternyata untuk apa? Supaya fisiknya itu kuat. Ya, judo tuh ngeri loh bantingannya, saudara. Ada kita, saya pernah dibanting sama orang judo loh. Langsung kayak napas berhenti. Padahal bantingnya cuma biasa. Tapi karena ya mereka punya teknik ya saudara ya. Jadi begitu jatuh langsung napas tertahan sampai harus dipompa-pompa baru bisa bangun. Ternyata latihannya adalah 1 tahun pertama dibanting-banting tiap hari. Tiap kali datang latihan 1 jam itu 1,5 jam 2 jam itu dibanting aja. Hup, banting, bro. Really, hup, banting, bro. Banting terus, nanti setelah 1 tahun baru dikasih tekniknya. Oh begini cara bantingnya. Rupanya fisiknya dihajar dulu, mentalitasnya dihajar dulu. Sama saudara, kita disebut sebagai prajurit-prajurit Kristus. Lah prajurit kalau belum kena tembak sudah meneteskan air mata, minta pulang ke papa dan mama, susah. Kita bilang ini seorang prajurit yang berkenan di mata komandannya, dia dia menguasai diri di dalam segala hal. Supaya apa? Berkenan pada komandannya. Itu ada kata menguasai diri. Hukum keberapa itu menguasai diri? Ada yang tahu? 10 ya. Menguasai diri dalam segala sama dengan tidak menginginkan. Jangan menginginkan ini, jangan menginginkan itu, menguasai diri. Seorang prajurit yang baik, dia menguasai diri dalam segala hal supaya berkenan kepada komandannya. Ya, jadi izinkanlah kalau 1 tahun ini, bukan 1 tahun, kita dalam masa dibanting sana, dibanting sini, bertahan dan nyanyi bila perlu. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, ikut suami, bahaya. Ya kan? Ya dong, mengikut Yesus karena suami, bahaya. Atau mengikut Yesus karena istri, bahaya. Gak boleh itu. Mengikut Yesus karena keputusanku. Amin, Bernie? Di atas gunung pun bisa menjadi saksi buat orang lain. Haleluya. Sudah atas gunung angkat tangan. Wah, sambil memberkati orang-orang di bawah. Kan luar biasa. Orang yang sedang naik kena berkat Bu Ervi. Tapi bukan berarti tiap pada liburan pergi naik gunung. Gereja dong. Saudara baik. Saudara pikir pembicara atau pengkhotbah itu tidak perlu belajar? Jangan salah loh. Saya mendengar khotbah saya 3-4 tahun lalu, saya merasa minder sama khotbah tersebut. Kok waktu itu kok lebih luas ya? Saya dengar khotbah saya, kok bisa begini ya? Apa yang terjadi denganku? Rupanya saya sudah mulai tidak rutin lagi mendengar masukan, membaca hal-hal tertentu. Sekarang saya balik lagi tuh, mendengarkan khotbah-khotbah, mendengarkan pengajaran-pengajaran dari pembicara-pembicara yang baik, baca-baca buku lagi. Kalau nggak gitu kering, saudara. Ngerti ya, saudara ya? Itulah kenapa kita tuh selalu harus punya hubungan dengan Tuhan. Ya. Baik secara rame-rame kayak gini maupun secara pribadi, saudara. Alkitab kan jelas bilang, jangan membiasakan diri seperti orang-orang lain itu yang meninggalkan ini persekutuan seperti ini. Ini jangan, nanti saya akan khotbah lagi tentang Sabat dan satu lagi itu apa? Tentang Sabat juga, satu kali saya akan khotbah tentang itu. Ada orang-orang yang hobi meninggalkan hari Minggu untuk melakukan kegiatan mereka yang lain. Hati-hati saudara, kelihatannya biasa-biasa saja, tapi saudara Anda tahu
Ada sesuatu yang lewat dalam minggu itu yang Tuhan mau ingin lakukan dalam hidupmu. Oh kan saya baca Alkitab tiap hari. Ya nggak salah. Tetapi Alkitab bilang hari Sabat atau hari peristirahatan penuh ini adalah 6 hari kamu kerja cari duit. Di hari ke-7 cari Tuhan. Di situ dia mau berbicara secara spesifik. Ya, saudara. Oke. Pertama, slide berikutnya. Beyond the walls ya. Katakan beyond the walls. Di luar tembok gereja. Oke. Kita baca sama-sama ayat ini ya. 19 dan 20 ini ayat yang saudara pasti kenal. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. 2 ayat ini yang paling disukai orang adalah aku menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Sukanya itu. Padahal persyaratannya apa? Itu ayat 19 dan 20. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka, ajar mereka, penyertaanku nyapa. Ya kan? Nggak bikin apa-apa, tapi minta Tuhan menyertai. Kan nggak bosan lah lihat Anda. Ini orang aku sertai nggak bikin apa-apa. Bikin apa ini? Ya, saudara itu sudah dikasih kuasa. Bukankah kita diberi kuasa kan? Ku diberi kuasa. Apa? Lanjut kata-kata lainnya. Dari Allah mulia. Nah, diberikan kuasa untuk apa? Tuhan ingatkan saya taruh dompet di mana. Itu Tuhan beri kuasa untuk saya kumpulkan rupiah sebanyak mungkin. Untuk kumpulkan rupiah sebanyak mungkin gak perlu kuasa Tuhan, perlulah rajin. Saudara gak percaya? Loh saudara, orang kaya dunia di hari ini itu bukan orang Kristen loh. Orang terkaya Indonesia itu bukan orang Kristen. Kok dia bisa lebih kaya dari orang Kristen yang tiap hari berdoa, berkat, Tuhan berkati aku. Kok gak diberkati? Aku males kok minta diberkati, saudara. Udah dikasih kuasa kok. Tapi kuasanya itu bukan kuasa untuk cari duit. Kuasa untuk mengumpulkan berkat, bukan itu, saudara. Diberi kuasa untuk mengalahkan musuh, diberi kuasa dan disertai sampai akhir zaman. Karena memang ada tugas. Ya, setiap kuasa yang Tuhan berikan kepadaku itu bukan untuk saudara show off. Ada seseorang ngomong kepada saya begini satu waktu, udah berapa tahun lalu sih. Kemudian orang ini saya tanya lagi setelah 2 tahun lalu kalau itu pertanyaan pasti sama Ian tahu orang tersebut, teman baik Ian, dia sehidup semati sama Ian biasa dari zaman mereka belum nikah sampai Ian sudah nikah punya anak, dia masih belum nikah juga, masih lang-lang buana nggak tahu cari apa. Satu kali dia ngomong ke saya gini, Pastor, menurut saya Yesus itu show off. Yesus show off. Kenapa? Iyalah. Kalau Yesus gak show off, ngapain bangkitkan Lazarus harus orang banyak lihat? Masuk logika sih. Masuk logika, bener gak ya kan? Yesus kasih makan orang 5.000 orang, Yesus berjalan di atas saya. Ngapain dilihat-lihatkan ke orang? Secara logika benar-benar ada ya, kayaknya show off ya. Tapi enggak lah. Setiap apa yang Tuhan lakukan tuh ujungnya adalah nama Tuhan dipermuliakan. Itu kira-kira tahun berapa ya? Abang sebelum nikah tuh umur berapa? 2015 ya? 2015 ya? 2015. Nah, 2015. Saya ketemu dia lagi 2022. Kamu masih percaya Yesus ya? Masih pas. Tuhan tolong. Masih percaya bahwa Yesus itu siapa? Nah, ini kacau orang kayak begitu, saudara. Oke, saya kembali ke sini, saudara. Saudara, untuk supaya kita bisa pergi keluar ini, ada hal-hal yang harus Anda kerjakan dulu di dalam dalam gereja, ya kan? Masih ingat kan kita? Saya sangat dengan sungguh-sungguh mengingatkan kita tentang bahwa kita ini harus saling memperhatikan, saling menolong satu, terutama dalam menanggung beban kita, ya.
Ibu Hera sarankan supaya kita itu mulai tersenyum kepada orang, mulai sapa orang. Itu benar, itu hal-hal yang harus Anda kerjakan dulu. Baru mau hebat di luar. Kita nggak, dengan saudara seiman kita aja, kita nggak kenal. Bagaimana mungkin ada di luar sana Anda mau kenal orang? Nggak bakal, saudara. Kita harus mulai dalam gereja ini. Saya terinspirasi dengan ada seseorang, Pak Roni kirim survei ya. Survei tentang generasi sekarang, generasi apa? Z ya, betul kan? Generasi Z ya. Nah, dari hasil survei ya, ternyata dari survei itu ada 34%, selebihnya tuh 15, 12, 14 begitu. Saya kaget, ternyata survei tertinggi yaitu 34% untuk generasi Z adalah mereka sangat terberkati dengan gereja yang hangat dan peduli. Mereka tidak terlalu tertarik dengan pendeta yang pintar khotbah. Mereka tidak tertarik dengan musik yang hebat. Itu cuma 15% saudara, 14-15%. Mereka tidak tertarik juga dengan gereja yang penuh dengan performance. Mereka tidak tertarik. Biasa aja sih. Tapi mereka tertarik dengan gereja yang memperdulikan dan ada kehangatan. Itu benar sekali, saudara. Itu Yesus katakan. Yesus bilang dalam Yohanes begini kan, aku memberikan perintah baru kepadamu. Apa perintah barunya? Ternyata perintah barunya adalah kamu harus saling mengasihi. Kata itu ditujukan kepada kita seiman, murid-muridnya itu loh, harus saling mengasihi. Jangan terlalu sibuk mengasihi orang di luar sana, sementara orang di sekitar kita yang butuh pertolongan, kita tutup mata, saudara. Amin, saudara. Amin. Selama itu belum dikerjakan, sulit Anda jadi berkat untuk komunitas, sulit, saudara. Selama Anda tidak terbiasa untuk senyum kepada satu dengan lain, tanya keadaan satu dengan yang lain. Saya membiasakan diri seperti itu, saudara. Hari ini saya tahu kemarin semua dari Anyer, saya WA-in beberapa orang, Rafael misalnya, gimana kondisimu, kerja enggak? Karena tahu enggak, dia kemarin pulang sampai rumah jam berapa, Rafael? 11. Lanjut. Pulang dari Anyer sudah jalan berapa jam itu, sampai di sini lanjut kerja. Berapa jam kerjamu? 8 jam, bayangin saudara. Pulang dari Anyer langsung lanjut kerja. Tadi jam 7 pagi aku tanya, gimana kau? Sudah sampai rumah, nanti sore gereja enggak? Nah, kalau saya mau tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting, peduli amat urusan dia. Kan dia yang mau datang ke Anyer sendiri, dia yang bayar sendiri, bukan saya yang bayarin dia. Ngapain saya peduli? Ngerti maksud saya, saudara? Mordekai, aku tanyain, kamu capek nggak kemarin, Morde? Agak capek, pastor, tapi seru. Wah, nanti sore datang gereja ya? Kan enak ngundang datang gereja, ya kan? Ini nggak tanya baik-baik, kadang langsung sore datang gereja. Orang sebel lah sama kita. Lu maunya doang nih. Tanya dong. Anda lakukan itu enggak, saudara? Harus jadi PR kita, saudara. Kita mau berkat, jadi berkat di luar sama orang dalam gereja, orang menganggap kita sebagai orang yang eksklusif. Orang yang nggak pernah disapa, orang yang cuek. Saya ngomong kemarin waktu di komsel, saudara. Sebelum Anda mengucapkan selamat pagi, orang sudah melihat aura wajahmu. Ya, orang itu bisa ngerasa mereka di welcome atau tidak, saudara. Kalau nggak percaya, coba deh. Anda masuk di suatu daerah, suatu tempat, semua yang ada di situ sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Anda masuk kayak orang asing, bingung sana sini, terus pulang sendiri. Kira-kira dia ada kepingin datang kedua kali nggak kira-kira? Nggak mau. Betul apa? Betul nggak? Karena kemarin saya sudah ceritakan juga ada satu true story di Amerika, saudara. Seseorang datang ke gereja, dia lupa matiin HP. Ya. Tapi saudara jangan ngetes saya dengan tidak matiin HP sekarang ya. Kemudian kalau saya dengar bunyi,
terus Anda berharap saya akan, oh nggak apa-apa, nggak mungkin, saya akan suruh keluar. Peduli amat. Kayak orang ini pertama kali datang dalam gereja, lupa matiin HP, tiba-tiba bunyi HP-nya, kelontang, kira-kira gitu. Sebelahnya langsung, matiin HP-mu. Tahu kan orang kalau pasang wajah kayak ayam gitu, terus, ya, si Pak Marta Joseph kan begitu mukanya. Terus itu dia ngomel sendiri. Pasang muka kasih, kok dalam gereja kok nggak dengar suara Tuhan, gitu. Bahasanya itu gimana? Tapi sejujurnya yang terganggu itu dia, bukan Tuhannya sebenarnya. Sebenarnya ya. Oke. Habis itu karena ribut-ribut, pendetanya langsung juga ini, tolong HP-nya dimatiin. Kalau datang gereja harus matiin HP dengan wajah yang gimana gitu ya, saudara. Kalau saya kan masih senyum kan, ya kan? Betul kan? Saya kalau negur masih senyum kan, saudara? Hah? Enggak. Ombak biur itu yang keren itu kemarin itu, yang nggak jelas ngomong apa, berdampak atau ombak biur. Oke. Terus kemudian orang ini pulang, dia matiin HP dengan rasa bersalah, pulang. Dan juga lucunya begini, setelah pulang gereja juga mereka bersikap dingin kepada dia. Dia pulang dengan perasaan bersalah dan perasaan berdosa, tertuduh, gitu ya kira-kira, saudara. Nah di tengah minggu itu dia diajak temennya ke kafe, klub malam gitu ya. Sampai sana dia pas pesen minum gitu, tanpa sengaja dia menjatuhkan sebotol air, dia punya minuman itu jatuh kan. Pelayannya langsung, Bapak, sebentar Pak, dibersihin. Saya gantikan yang baru ya buat Bapak ya. Mereka bahkan bersihkan, gantiin yang nggak perlu bayar. Apa yang terjadi kemudian? Dia lebih milih datang di itu klub malam daripada datang gereja. Saudara, ini mesti jadi PR buat kita. Kenapa orang lebih ramai datang ke mall? Kenapa orang lebih ramai datang ke dunia hiburan? Datang gereja males-malesan. Jangan-jangan kita kayak begitu, saudara. You are not welcoming people. Padahal mereka butuh apa? Kehangatan dan peduli. Ya, kehangatan dan kepedulian. Kehangatan itu tidak perlu dengan kata-kata, saudara-saudara. Kita kan bisa tahu nih kalau ada orang datang terus kita melihat dia dengan mata berbinar-binar. Betul kan? Betul nggak, Iren? Ya, Iren kalau nari mata saya langsung gimana gitu. Saya tidak harus bilang, aduh aku senang dengan tarianmu, nanti bahaya, nanti ada sesuatu, nanti bilang ada udang di balik batu. Saya cukup dengan pandangan mata yang saya senang gitu. Bukan menunjukkan bahwa senang sama ini, tapi I welcoming you gitu loh. Aku menerima keberadaanmu, aku senang dengan keberadaanmu, saudara. Kita nih seringkali itu tadi stand cuek. Lupa Jakarta Pak, gue lu gue. Sudah, jangan jadi komunitas gereja. Jangan pernah mimpi jadi orang yang berdampak. Kau usah jadi orang Kristen tuh begitu. Nggak perlu. Orang Kristen tuntutannya berat, saudara. Ikut Kristen bukan jadi berkat, bukan jadi berkat, tapi jadi berkat. Ya. Ayat ini sangat menunjukkan kepada saudara bahwa Tuhan tuh menyertaimu kalau ini hal-hal yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, saudara? Bagaimana supaya kita menjadi dampak di beyond the wall atau di komunitas di luar gereja? Yang pertama, saudara, langkah awal yang perlu kita lakukan, saudara, adalah coba. Oh ya, ini temanya kita dalam bulan ini ya, saudara ya. Ini nggak sih, ya. Langkah awalnya adalah ayo klik satu, pergi, katakan pergi. Lihat kiri kanan, pergi. Dengan tatapan mata mengusir, pergi sana. Saudara, supaya Anda mau jadi apa berkat di komunitas, perlu pergi. Ya, kalau ada temanmu yang tidak mau pergi dari komunitas, tidak mau pergi dari kenyamanan hidupnya, usir dia, pergi kau sana. Karena dia, klik lagi satu. Kata pergi ini kata kerja, dan
Kata kerja itu ada macam-macam kata kerja. Ini kata kerja yang sifatnya imperatif atau perintah. Ya. Perintah. Apa sih pergi sini yang dimaksud? Dengar baik-baik saudara. Bisa kebacakan itu? Pergi ini harus inisiatif. Katakan inisiatif. Harus inisiatif. Bukan, Pak, saya tunggu Roh Kudus bekerja. Itu bahasa klasik untuk orang-orang yang pemalas, yang memang gak mau ambil risiko. Pak, tunggu waktu yang tepat, timing. Adakah kata pergi ini mengandung arti tunggu waktu yang tepat? Gak ada. Harus pergi. Perintah ini harus kamu lakukan, pergi. Dan itu juga tidak berarti menunggu kesempatan. Ya kan, kita kadang juga punya istilah gitu kan, pastor saya menunggu kesempatan kalau omongannya pas kita masuk. Enggak, bukan itu saudara. Kata pergi itu bukan itu. Kata pergi bukan itu. Dan apalagi kita suka bilang, kita amati dulu keadaannya, lihat suasana hatinya. Itu juga kata pergi yang tidak bisa dimasukkan dengan kondisi itu saudara. Kita harus inisiatif. Nah, lebih berat kan? Lebih berat kan dari dalam gereja? Pada saat dalam gereja Anda menunjukkan kasihmu kepada orang lain. Orang itu kan orang saudaramu sendiri, ya kan? Saudara seiman dalam gereja, Anda sapa dia, ya dia senang lah. Tapi di luar sana, pernah gak nyapa orang seorangnya diem aja? Pernah atau pernah? Pernah ya? Ada tukang sapu di Taman Ubud Permai situ, Taman Ubud Permai, Taman Ubud Indah. Saya udah kenal dia dari pertama kali saya datang di Karawaci 2002. Dari kerjanya sampai hari ini tukang sapu. Awal-awal kan saya nggak terlalu ini, jadi saya malas nyapa-nyapa juga. Tapi kemudian setelah saya sering jalan pagi, jalan sore, suka saya sapa. Belum tahu berapa kali saya sapa, Bang, ditinggal nyapu aja, nggak noleh, nggak A, nggak B, saudara, Bang, diem aja. Itu orang didusin kan? Budek ya? Itu nggak budek. Karena berapa kali saya juga nyapa dia noleh, halo, iya Pak, gitu. Itu bukan budek. Sudah tahu apa yang terjadi? Mungkin saja dia sedang mengalami suatu permasalahan dalam hidupnya. Ya kan? Jadi pada saat kita sampai, saudara kan juga kadang-kadang gitu kan? Lagi mikirin sesuatu dengan berat, diajak ngomong orang lain, saudara diam. Terus kita pikir, ini gila ya. Berapa kali saya lewat dia, Bang, sore Bang, diemin aja. Sampai lewat, Bang, diem aja. Ya saudara, untuk berhadapan dengan orang di luar sana lebih berat. Makanya kita latihan dalam gereja. Kalau kita nggak peduli sama orang lain, ya kamu mimpi aja saudara. Ya kan, di luar sana orang nggak peduli dengan kita saudara. Tapi kita disuruh mempedulikan mereka. Karena kita mau berdampak di komunitas. Apa sih komunitas? Daerah sekitar kita, di sekitar lingkungan kita. Nah, itu di luar tembok gereja. Di dalam tembok gereja Anda sapa siapa yang Anda tidak kenal situ, pasti bisa Anda ngomong shalom sama seseorang gini, pasti dia akan balas shalom, ya kan? Di luar sana Anda bilang shalom, coba dilihatin, apa sih lu? Tapi justru kita disuruh pedulikan hal seperti itu, saudara. Makanya kata pergi ini adalah kata perintah, kata kerja. Ya, kata kerja itu sesuatu yang dilakukan, tidak menunggu kesempatan, tidak tunggu momen yang tepat, tapi harus pergi. Next, sampai sini cukup mengerti? Ngerti ya saudara ya? Oke, next. Yang berikutnya, pergi itu artinya meninggalkan zona nyaman. Apa sih zona nyaman ini? Ya misalnya kalau Anda mau berdampak di luar sana, berbuat baik, ada orang yang akan menolak kita. Orang akan bilang, dia mau kristenisasi, membuat kita jadi Kristen. Dan akhirnya Anda bilang, daripada gua ngomong begitu, udah mending diemin aja. Kan yang terganggu itu nyamannya saudara, betul kan? Yang terganggu itu kenyamanan kita, saudara. Jadi orang Kristen kok mau nyaman sih? Bingung saya juga kadang-kadang. Orang Kristen tidak ada yang nyaman, saudara.
Tidak ada yang nyaman. Jadi orang percaya kepada Tuhan itu kita harus siap untuk diganggu, tanda petik. Diganggu oleh orang di luar sana. Tapi justru kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 38. Coba dibuka sebentar saudara, Kisah Rasul 10 ayat 38. Ika, kenapa enggak sekolah minggu? Enggak mau ditinggal. Pergi. Ayo, tinggalkan zona nyamanmu. Pergi sana. Oke, sudah dapat Kisah Rasul 10 ayat 38? Saudara dapat yang kitab saudara ya? Baca sama-sama ya. Oh, saudara ya. 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Garis bawahi, dia yang berjalan berkeliling. Saudara pikir Yesus cuma nongkrong di pinggir danau terus Petrus, pancingin aku ikan. Yang mau sakit datang sini, yang sakit datang sini. Begitu? Ini jalan keliling, men. Jemput bola istilahnya hari ini. Yesus jemput bola. Jalan-jalan di Israel zaman itu masih bagusan jalan di kampung. Israel itu sudah panas, batu besar-besar. Dan Yesus jalan. Dan tidak ada kedai Coca-Cola, ya, es teh manis pinggir-pinggir jalan. Kopi. Cukup, si bakar, nggak ada. Sekali jalan ke satu kota itu bisa 1 hari, 2 hari. Nah, kita bilang apa? Yesus berjalan berkeliling. Untuk apa? Bukan cari rekanan bisnis, bukan cari jodoh, bukan cari kesempatan dalam kesempitan. Tapi Yesus menciptakan kesempatan. Amin. Amin, saudara. Yesus menciptakan kesempatan untuk apa? Supaya orang itu boleh merasakan kasih-Nya. Supaya orang yang di dalam kesulitan itu boleh mendapatkan jalan keluar. Lalu saudara apa? Kita jalan keliling bikin masalah. Jalan kesana kemari bikin cibiran orang. Orang bisa kayak begini ya. Hai saudara, bertobat dan rubah pola pikir. Change the way you think. Rubah cara berpikir kita. Jadi Kristen itu bukan untuk cari berkat, tapi untuk memberi berkat. Amin, saudara. Semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita, semua pencapaian yang Tuhan berikan kepada kita, itu untuk menjadi berkat buat orang lain. Ada seseorang malam yang saya harus datang ke rumah sakit karena sakit, bukan jemaat kita, saudara. Tapi entah kenapa orang ini setiap kali sakit bukan cari pendetanya. Pendetanya juga nama Doni, saudara. Suaminya bingung. Jadi tanya, mau dipanggil siapa? Pastor Doni. Terus suaminya bilang, Pastor Doni yang mana? Yang Karawaci. Loh, bukan pendetanya sendiri. Saya yang selalu dipanggil, saudara. Kemarin saya nggak jalan ke sana karena kesian. Kristi itu kan semobil dengan saya. Dia bilang, Pastor, saya malam ini harus ada kuis yang harus dikerjakan. Ya kasihan, misalnya aku tinggal, ya ada Yustar juga udah capek. So ya akhirnya habis ini pulang gereja ini ke sana. Mau doakan dia di rumah sakit. Kasihan, saudara. Kita tuh nggak punya waktu untuk, boleh punya waktu untuk urusan pribadi, tapi kalau untuk panggilan Tuhan, itu yang harus nomor satukan, saudara. Orang yang komitmen itu orang yang tidak menunda-nunda. Orang yang komitmen itu selalu make atau keep the main thing. Artinya buatlah sesuatu yang menjadi prioritas itu tetap menjadi prioritas. Ya, saudara. Tapi ini selalu harus dimulai dari dalam gereja. Supaya di gereja baik harus dimulai dari dalam rumah tangga, dalam keluarga. Saya berasumsi kita sudah menjalankan ini dengan baik.
cuma perlu ditingkatkan lagi. Karena kita akan menuju yang lebih besar, yaitu menjadi dampak bagi komunitas. Pergi itu meninggalkan kenyamanan. Nggak enak kan? Pulang gereja sudah capek, harus pulang tidur, harus pergi lagi doain orang. Kalau sampai ke sana itu nggak langsung doa, saudara. Nanti dia ngoceh dulu bisa 1 jam, 1 jam setengah. Saya berdiri, walaupun ditawarin, pastor ada apel, ada ini. Tapi kan sungkan, masa datang mau makan orang punya apel. Tunggu dia cerita sampai dia udah bosan cerita baru, Bu kita berdoa ya. Nggak enak kan, saudara? Itu hal yang masih kecil, saudara. Anda sudah pernah dikejar orang nggak? Gara-gara menyampaikan kabar berita mau dilempar buang dari atas, mau dilempar ke dalam jurang, sudah pernah? Saya sudah pernah, dan saya tahu rasanya. Dikejar orang satu kampung, kita ditahan di tengah jalan mobil. Tapi Tuhan masih belum izinkan saya melewatkan tamasya di dunia ini. Masih harus di sini dulu. Jadi saya ngerti, saudara, kita memulai sesuatu yang besar di luar sana, kita harus dirasa dampaknya di dalam gereja dulu. Biasakan Tuhan apa yang harus kulakukan, apa yang menjadi kehendak-Mu, mari nyatakan. Jangan kehendak gue melulu yang saudara doakan. Tuhan saya maunya A, maunya B, maunya C. Terus maunya Tuhan gimana? Saya punya permintaan pribadi kepada Tuhan ada, tapi cuma satu dari semua petisi yang saya naikkan kepada permintaan saya kepada Tuhan yang hubungan dengan diri saya cuma 1 poin. Saya nggak usah cerita nanti saudara gitu, gimana gitu, jangan. Ada 5-6 hal yang saya minta dari Tuhan untuk lakukan dalam hidup saya. Bagian yang buat diri pribadi cuma 1, karena nggak penting menurut saya. Dan semua selalu saya awali dengan begini: kalau Tuhan izinkan dan berkenan, Tuhan, bukan mauku. Kalau Tuhan izinkan, saya percaya kalau untuk melakukan firman Tuhan, Anda tidak perlu bilang kalau Tuhan izinkan besok aku mau ngasih dia. Itu ngawur itu. Melakukan kehendak Tuhan itu tidak perlu minta izin. Tapi kalau mau Tuhan melakukan sesuatu dalam hidupmu secara pribadi, perlu tanya, apakah engkau oke Tuhan? Apakah engkau izinkan atau tidak? Kalau mau melakukan kehendak Tuhan, tidak perlu minta izin, minta kekuatan untuk bisa melakukannya. Saudara lihat, ini belum kesini, Mas, balik Mas. Ya, jadi yang pertama ini pergi. Nah, kalau saudara kembali ke Matius 19 tadi, ya, hal yang kedua yang diperintahkan oleh Yesus adalah pemuritan. Pergi, jadikan semua bangsa murid, itu kan? Jadikan semua bangsa muridku, itu juga kalimat perintah dan kalimat kata kerja, artinya pemuritan. Nah, ini pun langsung klik aja Ben. Apa diperlukan? Next. Apa yang diperlukan? Loh. Ya. Langsung. Kasih, kepedulian, kesabaran, komitmen. Anda mau memuridkan seseorang, kalau nggak pernah punya peduli, bisa nggak? Tahu-tahu bilang, kamu jadi muridku, mau nggak? Ya nggak mau lah. Sebelum kita bisa memuridkan seseorang, kita mesti turun ke bawah kan. Rangkul, penuh dengan kasih, dengan sabar, dengar dia, dengan apalagi itu sih, komitmen. Nggak ngember, misalkan dia cerita sesuatu, jangan sudah cerita kemana lagi, tapi baru orang akan tersentuh. Orang nggak akan tersentuh dengan kepandaianmu, saudara. Memang kalau saudara banyak uang, saudara banyak orang suka sama Anda, itu Alkitab bilang. Tapi begitu dua itu hilang, orang hilang juga. Tapi kalau kita punya ini, kasih, kepedulian, kehangatan, punya kesabaran, punya komitmen, orang senang dengan kita. Itulah pemuritan. Tahu kan murid ya? Kita punya tugas adalah memuridkan semua orang. Nah, bagaimana orang-orang itu bisa dimuridkan? Kan tergantung kita hari ini. Kita mau turun nggak ke mereka? Atau kita mempertahankan jarak? Saya harus di sini, saya nggak akan ke sana. Nggak bisa. Yesus saja berjalan berkeliling kok. Amin, saudara. Kata
Katakan, Yesus berjalan berkeliling, saya juga berjalan berkeliling. Ini bukan berarti patroli gak jelas saudara, gak, bukan itu maksud saya. Artinya saudara siap meninggalkan zona kenyamanan demi supaya orang lain terberkati. Amin saudara. Amin. Next. Dengan cepat saja karena sudah mau habis. Pemuritan itu kalau menurut tadi Matius 28 ayat 20 19-20 dilakukan oleh dua hal, yaitu baptis dan diajar. Ya, dibaptis, ya begitu saudara berhasil memuridkan seseorang, berarti saudara mengarahkan dia kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kan Yesus berkata bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat kan. Di dalam memuridkan itu orang akhirnya harus dibaptis. Nah, untuk supaya dia dibaptis, maka tugas kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan supaya dia merubah pola pikir. Ya, saya sudah cukup jelaskan waktu itu ya tentang metanoia dan metamorfo. Tugas kita sebagai orang-orang gereja, bukan cuma gereja, tapi setiap orang di dalam gereja punya tugas ini, membawa orang supaya mengenal Kristus dan mereka merubah pola pikir mereka atau bertobat dan kemudian beri diri mereka dibaptis. Setelah dibaptis, metamorfo kan, metanoia kan, maka ada yang namanya diajar. Diajar ini adalah untuk merubah, atau bukan, tadi kan dibaptis ini merubah pola pikir, maka setelah diajar firman Tuhan adalah memperbaharui pikiran, memperbaharui akal budi. Jadi berat kan tugas orang Kristen? Kalau Anda mau jadi orang Kristen yang sejati, ya ini caranya. Ya. Dan kalau mau jadi Kristen cap bulan 3, ya abaikan saja apa yang saya bicarakan ini. Maka Anda juga jadi orang-orang yang bisa-bisa saja, yang nggak punya power, walaupun punya power, tapi nggak ngerti harus dilakukan seperti apa. Dan saudara bisa berdampak di dalam segala bidang area yang Anda Tuhan percayakan hari-hari ini. Bu Tasya bisa dipakai Tuhan untuk berdampak pada orang-orang yang datang cuci mobil di situ. Amin, Bu. Kan banyak orang yang datang nggak kenal Tuhan, banyak orang yang datang juga malas datang gereja, terutama yang datang cuci mobil di hari Minggu. Itu sasarannya, Bu. Tapi itu jangan sampai Minggu sore juga Ibu melayani orang yang datang cuci mobil, kan gereja, Bu. Orang-orang yang hari Minggu pagi datang cuci mobil itu jelas-jelas orang-orang yang lari dari gereja, itu nggak mau datang gereja. Mobilnya lebih penting bersih daripada hati dan hidupnya bersih. Tugas siapa? Sadarkan dia. Itu yang punya, yang tahu dirinya siapa. Ian punya kesempatan untuk menggarami murid-muridnya. Jadi sambil kasih doktrin, ya ini high hat, ini snare, ini pada saat kamu pukul high hat, bayangkanlah kau sedang buka Alkitab dan begitu snare dipukul seperti derap peperangan, dan begitu simbal dipukul, das, darah Yesus bekerja menghancurkan, merontokkan, khotbah. Terus kasih counting sedikit, 10% misalnya. Ya kita berdampak loh. Rafael juga di Kobe kan. Lagi malam-malam urusan dengan masalah pekerjaannya, ya mulai cerita-cerita lah. Dia tahu nggak kenapa rambut keriting misalkan. Ini karena bukan aku yang bikin loh, ini Tuhan yang kasih loh. Ada banyak hal yang kita bisa memulai conversation. Jangan alasan saya orangnya introvert, saya terlahir tertutup. Enggak salah, kita semua lahir terbuka kok. Hati pun nanti terbuka. Ya saudara, Mas Wahyu di mana? Aan ya. Koki dia ini loh, macam-macam. Koki ini luar biasa. Sambil menyiapkan masakan, ada babi kan, mau makan babi, percaya Yesus. Babi enak loh. Bila perlu pakai dokter datang haus gitu. Sudah tahu, saya ketemu ada pendeta-pendeta dari saya jangan sebutkan namanya.
Mereka pada saat melayani pokoknya bukan karismatik lah, melayani kelepasan, disuruh cari babi, cari dari babi. Kenapa? Setan takut sama babi. Loh kok bisa? Kan Yesus waktu perintah gitu. Orang gila di Gerasa itu, setannya disuruh keluar, disuruh masuk ke dalam babi. Jadi mereka takut sama babi. Orang-orang itu nggak apa-apa, tipu sedikit nggak apa-apa. Yang penting dia percaya bahwa ada kuasa di dalam ciptaan Tuhan yang namanya babi. Artinya saya ini cuma cerita untuk membuat Anda jangan pusing, gitu, saudara. Artinya Tuhan memakai kita di dalam setiap hal yang saudara bisa. Jangan mau menjadi sesuatu dari hal yang Anda tidak bisa. Ya, Tuhan kasih setiap orang tuh potensi dan kemampuan. Semua pasti punya potensi dan gak ada yang gak punya potensi. Amin, Bu Erwin? Saya seneng Bu Erwin kalau naik gunung. Cuma gak seneng kalau naik gunungnya terus-terusan. Minggu deting kalau berarti. Naik gunung kesempatan ketemu sama orang-orang, ya kan? Orang yang naik gunung itu kan macam-macam. Nanti jangan pegang ini, jangan kencing di sini, jangan buang rokok. Itu kan ada aturan-aturan mereka yang tidak tertulis. Nah itu, dunia dan segala isinya termasuk gunung itu ciptaan Tuhan. Kamu diberi kuasa. Bila perlu lu gimana caranya? Tuh tak doakan mau nggak? Oh iya. Pakai nama Yesus mau nggak? Kalau dia mau kan luar biasa, begitu turun tidak ada gangguan. Gua kenalin dong sama Yesus. Nah, secara nggak langsung dia membawa orang kepada Kristus. Tapi jangan tiap 3 bulan sekali naik gunung terus. Kapan diisi dengan firman Tuhan? Pokoknya orang ini kalau sudah diam-diam ditanya di grup, ada yang mau ikut, diam-diam gak ada kemana, saya udah tahu. Ini pasti ke gunung atau kemana ini orang satu. Ya lebih canggih mak ini, mak kasihan maknya nang, ayo mau gereja, mak aku mau ke gunung dulu, kacau kan anaknya ini. Lain kali kalau mau ke gunung pergi aja, kasih tahu nanti mak ya, jemput gak apa-apa. Ada Ian bisa jemput. Baik saudara, saya tidak mau terlalu berbanyak omong kosong, maka sekaligus saya ingatkan bahwa mari berdampak beyond the world, karena itu rencana Tuhan yang besar buat kita. Dan itu kehendak Tuhan, pikiran dan perasaan Tuhan yang harus kita kerjakan sama-sama hari ini. Amin. Berdoa setiap hari, minta Roh Kudus tolong supaya pikiran, perasaan dan kehendak kita itu selaras dengan pikiran, perasaan dan kehendak Kristus. Doakan itu setiap hari supaya, dan kemudian jangan berdoa terus, langkahkan kaki pergi, tinggalkan zona nyaman dan harus berinisiatif. Amin. Habis ya, Ben? Habis ya? Ya sudah habis gimana? Kalau ada lagi ya nggak apa-apa, tapi habis ya, kita stop sampai sini. Mari kita berdoa dan saya undang ujian. Bapak terima kasih untuk malam hari ini. Mari mampukan setiap daripada kami untuk mengenal Engkau lebih dalam. Mampukan kami untuk mengerjakan hal-hal yang ingin Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Beristimewa, biar kami ini membawa dampak di luar gedung gereja. Keberadaan kami sungguh membawa hal yang positif buat komunitas kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapa, selaraskan pikiran, perasaan dan kehendak kami, selaras dengan pikiran dan perasaan kehendak-Mu saja, supaya nama-Mu dikenal, supaya nama-Mu dipermuliakan. Tolong kami dalam setiap aktivitas hidup kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.